Bener nggak nanti nasabah atau peserta asuransi kesehatan ini harus bayar lebih mahal? Dia sakit, mestinya udah ikut asuransi, ya udah tinggal dibayarin asuransi. Ternyata mereka harus bayar lagi. Perusahaan yang menyediakan layanan asuransi kesehatan ini juga terus turun nih. Jadi di tahun 2023 itu datanya ada orang beberapa pihak yang berpikir setelah OJK menerapkan co-payment nanti bisa jadi pesertanya BPJS Kesehatan nih yang akan nambah. Ini yang memang jadi perdebatan gitu, kenapa hal-hal inefisiensi yang terjadi di rumah sakit gitu ataupun praktik-praktik fraud gitu ya yang mungkin terjadi di rumah sakit akhirnya justru dibebankan kepada konsumen gitu. Tapi sebelum itu kita mau ngasih informasi yang penting dulu untuk dipantau sama publik. Ya Allah. Halo. Siapa itu? Balik lagi dijelasin dong bareng gua Herul Anam, Findri Florentin. Ya, gua Mamang Cesar. Saya Goida Rahma. Jangan lupa untuk subscribe YouTube Tempo.co. dan buat kalian yang ingin baca laporan dari jurnalis Tempo, kalian bisa klik link yang ada di kolom deskripsi. Jangan lupa untuk tidak menyebarkan produk bajakan karena di situ ada hak ciptanya. Ya. Oke, mau jelasin apa kita hari ini, Vin? Kita hari ini mau jelasin soal asuransi kesehatan. Kemarin Otoritas Jasa Keuangan baru aja ngeluarin ketentuan soal pembayaran asuransi. Biasanya kan kalau kita sakit, bayar klaim itu nanti sepenuhnya ditanggung sama perusahaan kan, perusahaan asuransi. Nah sekarang itu kita harus tanggung renteng. Istilah kerennya co-payment sama perusahaan asuransi. Oh, itu yang surat edaran nomor 7 tahun 2025 tentang penyelenggaraan produk asuransi kesehatan itu ya? Betul, yang itu. Berapa besarnya? Kenapa sih harus tanggung renteng? Nanti dijelasin sama Goida sama Cesar. Tapi sebelum itu kita mau ngasih informasi yang penting untuk dipantau sama publik ya. Ada apa gue? Iya, di free content kita punya soal harga minyak yang terus naik nih. Ini gara-gara konflik ya antara Iran sama Israel. Nah khawatirnya kalau ke Indonesia ini juga bakal merembet ke nilai tukar rupiah, bahkan IHSG. Terus yang kedua kita punya soal rencana Koperasi Desa Merah Putih untuk menyalurkan beras SPHP atau beras untuk rakyat miskin. Nah lagi-lagi ini di-pool di klannya presiden semua ya gitu. Next di Premium Harian ada apa lagi, Mang? Ya Goy, jadi di Premium Harian ini ada soal kuota internet yang hangus ya. Jadi ada audit dari Indonesia Audit Watch yang mengatakan bahwa ada kerugian sekitar 3 triliun rupiah karena provider menerapkan masa tenggat dari kuota internet gitu ya. Artinya ini ada kerugian dari sisi konsumen gitu ya, karena dengan hangusnya kuota itu akhirnya nggak bisa dipakai lagi di bulan berikutnya. Nih, apakah konsumen bisa menggugat? Nah, ini yang akan dibahas di Premium Harian. Kalau di mingguan ada apa? Di mingguan ada cerita soal ini ya, pemerkosaan massal di periode kerusuhan 1998. Jadi yang dibantah laporan ini, nah itu berusaha untuk membuktikan bahwasanya ada pemerkosaan massal yang diragukan oleh Menteri Kebudayaan. Ketika dia sekarang sedang memimpin ya, sedang merancang penulisan ulang sejarah Indonesia yang tonnya lebih positif katanya. Tapi selain itu juga ada yang ini yang mau kita bahas nih, soal di balik cerita mengapa Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan aturan untuk mewajibkan co-payment di industri asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan swasta ya, bukan BPJS Kesehatan. Nah, ini udah ada Goida sama Bang Cesar yang udah ketemu banyak narasumber ya. Betul. Untuk mengulik di balik kebijakan ini yang akan berlaku di 1 Januari 2026. 26. Oke. Berarti masih ada 6 bulan lagi untuk persiapan ya, bagi industri maupun juga bagi nasabah gitu. Oke, barangkali lu bisa jelasin nggak mengapa kemudian ada peraturan ini, dan kalau kita lihat-lihat negara-negara sudah melakukan. Kenapa Indonesia baru sekarang, dan mengapa kemudian aturan yang diterapkan seperti itu? Dan kira-kira publik pengen tahu, benar nggak nanti nasabah atau peserta asuransi kesehatan ini harus bayar lebih mahal? Dia sakit, mestinya udah ikut asuransi, ya udah tinggal dibayarin asuransi. Ternyata mereka harus bayar lagi. Seberapa besar dan bagaimana nanti aturan mainnya? Banyak ya pertanyaan. Oke, kita jelasin satu-satu ya. Ya, jadi ini memang awal mulanya itu ada
SE OJK, Surat Edaran OJK nomor 7 2025 ini di awal Juni. Nah, memang baru rame banget. Dan poin-poinnya itu sebenarnya ada banyak. Itu menjelaskan tentang penguatan tata kelola industri asuransi kesehatan nasional. Nah, memang salah satu poin utama yang menarik perhatian ya pastinya soal si co-payment ini. Karena kan katanya bikin asuransi makin mahal dan itu beban baru bagi kita konsumen atau nasabah asuransi. Pertama ini disclaimer dulu ya, kalau si asuransi kesehatan ini yang dimaksud yang kena co-payment ini bukan BPJS Kesehatan, tapi asuransi komersil gitu. Jadi kalau BPJS Kesehatan nggak kena co-payment. Nah, co-paymentnya ini diberlakukan untuk rawat jalan maupun rawat inap besarannya 10%. Dan di situ diatur kalau rawat jalan itu maksimal 300.000, kalau rawat inap maksimal 3 juta rupiah. Jadi ada capping ya? Ada capping, itu dibuat sama OJK. Ada batas atasnya ya? Betul, kan tadi lo bilang ini sebenarnya di luar negeri itu udah terjadi gitu ya, kenapa di Indonesia baru gitu. Nah, kalau kemarin nih kita udah ngobrol juga sama OJK 6 gitu, mereka ngejelasin tuh urgensi lah ya dari hal ini. Lo ketemu dengan orang-orang OJK atau kabarnya OJK sampai ngundang banyak editor ya, karena merasa kebijakan ini kok noise-nya begitu tinggi gitu. Nah, yang kedua dong. Jadi OJK yang mengundang kita kawan-kawan ya dari media gitu untuk ngejelasin secara khusus nih soal aturan baru ini, karena memang begitu surat edarannya keluar ini tuh langsung jadi ramai banget pembicaraannya kemana-mana gitu. Nah, ini awalnya kalau OJK jelaskan itu ada masalah di kondisi industri asuransinya sendiri gitu. Yang pertama dari sisi total claim itu beberapa tahun terakhir itu rasio klaimnya itu meningkat dari tahun ke tahun. Nah, di satu sisi pendapatan dari sisi premi gitu ya, pertumbuhan premi baru itu stagnan. Jadi lama-lama itu klaimnya itu bisa lebih tinggi daripada preminya kan kalau misalnya dibiarkan kayak gitu terus. Nah, kemudian berikutnya adalah ada temuan kalau ada permasalahan dari sisi klaim yang terjadi selama ini. Penyebabnya itu salah satunya disebut inflasi medis. Nah, jadi kalau kita lihat inflasi medis Indonesia itu tuh tertinggi guys dibandingin sama negara-negara sekitar. Kalau negara-negara sekitar itu sekitar 10, 11, 12, kita tuh 13% lebih bahkan di tahun lalu gitu ya. Nah, kemudian yang kemudian jadi pemicu juga ya pemantik OJK adalah di tahun lalu itu terjadi kenaikan biaya premi terbesar, yaitu sekitar 40-an%. Bahkan gue cek gitu ya ke teman-teman gue juga yang pakai asuransi komersil, mereka benar ada adjustment tuh. Waktu itu kayak biasanya bayar 1 juta, di tahun lalu itu dia naik jadi 1,6, 1,7 gitu, dan itu besar kan jumlahnya kan. Tapi sebelum ini ya, sebelum lo melebar kemana-mana ini kan sebetulnya co-payment ini bukan barang asing ya. Betul. Kayaknya di industri asuransi otomotif itu ada yang namanya deductible tuh. Jadi kalau misalnya lo ditabrak orang atau body penyok segala macem, kita klaim asuransi mesti bayar 300 kayak gitu kan, Fit? Betul mirip sebenarnya, dan kabarnya salah satu acuannya itu kan berbagi renteng itu. Jadi ketika tadi ada masalah sama kendaraannya, dia harus bayar tambahan. Jadi nggak semuanya diklaim sama perusahaan asuransi. Tapi apa yang jadi pertanyaan banyak orang, kenapa nih akhirnya bisa lolos OJK? Ketentuan seperti itu ya. Iya, jadi ada satu isu utama lagi guys, selain tadi yang udah gue sebutin ya, yaitu soal namanya overutilized claim. Tadi kan kita lihat klaimnya meningkat ya. Nah, ternyata ada temuan juga dari pihak asuransi juga ya, dan itu juga dilaporkan ke OJK kalau banyak klaim-klaim yang kemudian terkesan itu dibuat-buat gitu ya, bahkan ada klaim palsu juga gitu, ataupun misalnya melebih-lebihkan. Misalnya ada pasien sakit gitu ya, tapi ketika tahu dia ditanggung sama asuransi swasta gitu ya, asuransi komersil, itu kemudian resepnya tiba-tiba tuh jadi dibanyakin gitu misalnya, atau ditawari treatment-treatment yang sebenarnya tuh nggak perlu gitu. Jadi terjadi inefisiensi lah di biaya medis ini, yang kemudian itu bebannya jadi ditanggung sama perusahaan asuransi kan, karena kan semua itu dibayar, diklaim sama mereka. Nah, OJK berpendapat gitu ya, ini dibutuhkan regulasi di mana mengikut sertakan peran konsumen gitu. Jadi harapannya sih ini bisa membuat konsumen juga aware gitu ya, pasien juga aware dan bertanggung jawab gitu loh ketika lagi mendapatkan perawatan atau tindakan medis juga. Tapi ini juga kemudian jadi ramai kan, karena lagi-lagi sebenarnya konsumen itu
emangnya punya knowledge ya soal medis itu kan ya, Vin, gitu ya. Apakah benar ketika lagi sakit gitu kita sempat-sempatnya mikir atau googling dulu ini bener nggak ya obatnya, kan kita nggak punya. Kenapa dokter datang lagi ya? Gitu. Kadang nggak mikir kan? Iya, kayak kita iya aja kan. Nah, maksudnya ini yang memang jadi perdebatan gitu. Kenapa hal-hal inefisiensi yang terjadi di rumah sakit gitu, ataupun praktik-praktik fraud gitu ya yang mungkin terjadi di rumah sakit, akhirnya justru dibebankan kepada konsumen gitu. Tapi emang kondisinya perusahaan asuransi sekarang kayak gimana, Mang, sampai harus kita bantu dia dari sisi pembiayaan tadi? Ya, jadi kondisinya ya seperti yang tadi diceritakan Goy gitu ya. Jadi ada overclaim atau overutilize gitu ya dari rumah sakit kepada perusahaan asuransi. Jadi pertumbuhan penerimaan premi di perusahaan asuransi ini jauh lebih lambat gitu ya, atau lebih sedikit dibandingkan pertumbuhan dari klaimnya gitu ya. Makanya jumlah perusahaan yang menyediakan layanan asuransi kesehatan ini juga terus turun nih. Jadi di tahun 2023 itu datanya ada sekitar 81 perusahaan. Kemarin di April 2025 jumlahnya itu udah turun 4 perusahaan, jadi 77 gitu. Makanya ini dinilai perlu ada terobosan lah gitu untuk bisa menyehatkan kembali kondisi dari industri asuransi kesehatan ini gitu. Itu kan tadi soal overutilize ya. Jadi ketidakseimbangan antara pertumbuhan premi dengan pertumbuhan klaim. Jadi pertumbuhan premi tidak lebih kecil daripada pertumbuhan klaim gitu kan. Nah, sehingga pendapatan premi tidak bisa menutup klaim biasanya. Cuman dalam industri asuransi dimanapun, baik itu jiwa dan kesehatan, perusahaan itu kan membayar beban klaim bukan hanya berdasarkan premi kan, tapi juga hasil dari pengembangan premi itu sendiri. Betul. Kita tahu memang sempat ada masalah di industri asuransi, terutama asuransi jiwa ya, Jiwasraya, Asabri, terus kemudian Kresna Life juga problem, dan ini kebanyakan asuransi jiwa. Sementara yang asuransi kesehatan kayaknya belum terlalu terekspos gitu. Nah, apakah ini juga kejadian di industri asuransi kesehatan, ketidakseimbangan antara hasil pengembangan investasinya mereka, sehingga ini tidak bisa menutup terus-menerus klaim yang masuk gitu. Iya, Nam. Jadi memang ini ada tekanan gitu ya yang bikin bisa dibilang kalau dibiarkan terus gitu ya tanpa ada campur tangan atau turun tangan dari regulasi, itu kondisi industri asuransi kesehatan jadi nggak berkelanjutan gitu karena udah megap-megap gitu lah ya istilahnya. Nah, jadi memang di sini tadi satu soal pertumbuhan premi yang lebih lambat dibandingkan pertumbuhan klaim, apalagi semenjak pasca pandemi COVID ya, itu tercatat kelihatan banget tuh rasio klaimnya meningkat. Itu yang kedua tadi soal pengembangan investasi. Nah, ini juga ternyata kondisi market itu kurang menguntungkan gitu ya, bisa dibilang. Jadi memang betul misalnya dari porsi premi yang dibayar itu 100, itu ada kan pembagiannya, ada untuk operasional perusahaan asuransinya gitu ya, ada untuk fee agent segala macam, kemudian ada margin mereka, baru sisanya itu dikembangkan gitu kan ya untuk investasi. Nah, sayangnya memang karena kondisi market yang kita tahu ya dari eksternal maupun di domestik kita, perekonomian juga melemah, itu memang membuat situasi nggak kondusif. Karena dari sisi yield gitu ya, imbal hasilnya itu juga kita lihat cukup fluktuatif dan memang agak menurun nih gitu. Apalagi untuk penempatan-penempatan yang mungkin sifatnya di yang high risk ya gitu. Walaupun memang mostly sih kalau kita breakdown asuransi kesehatan itu cenderung ambilnya yang safe ya, kayak term deposit gitu, karena atau surat berharga, karena tadi mereka itu cepat gitu siklus mereka keluarnya kan, kita nggak bisa prediksi terlalu jauh, jadi mereka kebanyakan nempatinnya di short term gitu. Nah, tapi memang betul ada stagnansi ya dari sisi pengembangan investasi gitu, sehingga mereka juga cukup kesulitan nih dari sisi cash flow-nya sendiri gitu. Tapi sebetulnya agak aneh juga sih kalau misalnya ini ya menggunakan alasan itu ya, perkembangan investasi yang tidak terlalu menggembirakan, karena dimanapun yield investasi ya nggak jauh-jauh beda sebetulnya ya rate-nya itu. Cuman memang kalau gua baca-baca ya, penerapan co-payment di berbagai negara itu memang itu lebih ke ini tadi soal ketidakseimbangan antara pertumbuhan pendapatan premi, tingginya biaya klaim yang sangat dipengaruhi oleh inflasi di sektor kesehatan. Betul. Nah, kalau coba kita cek ya, di Malaysia itu
mereka baru menerapkan co-payment di September 2024 ketika mereka merasa wah ini inflasi biaya kesehatan ini tinggi banget nih. Di mereka waktu itu 12%, Betul. sementara rata-rata negara lain hanya 5-6. Nah, ini kemudian mereka belajar ke negara-negara yang sudah menerapkan, Singapura sudah waktu itu, terus kemudian Eropa juga sudah, dan mereka belajar oh ternyata untuk untuk tujuan bersama perlu diterapkan co-payment ini. Jadi tadi yang sudah dijelaskan Goida, co-payment bisa mendidik nasabah untuk lebih disiplin atau jujur. Misalnya kalau ketika ada co-payment, dia bisa berpikir, berarti dikit-dikit kalau sakit nggak harus langsung ke dokter atau ke rumah sakit, karena ya udah, nanti bisa diklaim di asuransi gitu kan. Atau misalnya nyari layanan yang mewah walaupun itu masih masuk di plafon ya. Cuman ketika dia co-payment dia akan mikir lagi nih. Ketika katakanlah biaya rawat inap per hari itu 1 juta ya, masih masuk plafon. Tapi ketika dia harus co-payment, nah dia harus mikir tuh, aku harus bayar 10% nih. Ya udah turun aja, yang penting masih mencukupi dengan kebutuhanku. Nah, itu yang sering dipakai di negara lain untuk menerapkan co-payment ini. Dan juga ada beberapa ketentuan misalnya untuk menurunkan biaya premi ya. Nah, jadi supaya preminya turun, makanya diterapkan co-payment. Nah, biasanya itu semakin tinggi co-payment, preminya makin turun kan gitu kan. Betul. Nah, ini nanti akan ada persaingan di industri ini. Dan juga biasanya co-payment itu diterapkan ada exemption-nya atau pengecualian. Misalnya supaya mengurangi beban si sakit, itu katakanlah seperti di Malaysia, co-payment itu tidak berlaku jika untuk keadaan-keadaan emergensi. Terus yang kedua, jika layanan kesehatannya di rumah sakit milik pemerintah. Terus dan dibatasi juga itu, walaupun persentase tapi dibatasi cappingnya seperti yang di OJK itu. Nah, kira-kira nih OJK kan dalam berapa tahun pasti melihat banyak contoh yang sudah jalan ya praktiknya. Dia ngelihat ke siapa, terus berkiblat ke mana, dan siapa nih yang gosok ini? Ayo dong, terapin dong, co-payment dong. Gitu. Bisikan siapa nih? Iya, kalau kita ngobrol-ngobrol ya dari sumber-sumber ya di industri kesehatan gitu ya, kawan-kawan industri jasa keuangan asuransi, ini memang banyak datang dari industri asuransinya sendiri gitu, yang tadi merasa cukup kewalahan dengan klaim yang meningkat tadi gitu. Dan memang ini kondisi yang lagi-lagi kalau misalnya dibiarkan tuh bisa tadi tuh jumlah perusahaan ya yang memiliki produk asuransi kesehatan lama-lama bisa turun karena bisnis industri asuransi kesehatan nanti dinilai udah nggak menarik lagi gitu ya. Padahal masyarakat kita butuhkan gitu. Memang OJK punya kepentingan ya, karena dia kan harus melindungi industri jasa keuangan ya, termasuk asuransi tadi, karena dia juga hidup dari iuran-iuran itu kan. Yes. Nah, jadi memang ini suaranya sih lebih besar dari industri asuransinya sendiri yang kemudian ditampung sama OJK, kemudian akhirnya dibuat regulasi baru ini. Jadi OJK bisa dibilang ya pasang badan ya gitu untuk membantu di sini. Perusahaan mana nih? Iya. Atau asosiasi? Siapa yang leading untuk bicara sama OJK? Sejak kapan ini rapat? Kok tiba-tiba langsung muncul aturan co-payment di tahun ini dan baru berlaku tahun depan? Selengkapnya di majalah Teks. Tapi ini nggak ujuk-ujuk bahwa kita juga ngobrol bukan hanya dari teman-teman asuransi swasta, kita juga ngobrol dengan direktur utama BPJS Kesehatan. Mereka juga sudah melihat gitu ada peluang bahwa akan terjadi aturan ini ya, co-payment di asuransi kesehatan swasta itu sejak sebelum aturan ini diteken gitu. Artinya ini bukan sesuatu yang ujuk-ujuk. Udah dengar-dengar berarti ya? Udah dengar-dengar. Makanya mereka pun sudah mulai melakukan ancang-ancang untuk mengantisipasi gitu. Nah, mungkin butuh antisipasi tadi karena bisa jadi ada orang-orang yang nggak mau bayar premi tambahan tadi kan. Makanya ada beberapa pihak yang berpikir setelah OJK menerapkan co-payment nanti bisa jadi pesertanya BPJS Kesehatan nih yang akan nambah.
Peluangnya kayak gimana Mas? Perpindahannya dari pengguna asuransi swasta ke BPJS, apakah akan sebesar itu atau sebenarnya pasarnya nggak terlalu besar? Karena kayaknya itu ya, sorry gua potong dulu. Karena kayaknya kenapa ada kekhawatiran pindah ke BPJS, orang nganggap gue udah bayar premi, ya kan? Betul. Untuk asuransi kesehatan gua. Gua sakit, jatuh sakit kemudian mau kan pikirnya ya udah nggak akan bayar kan karena ditanggung asuransi. Harus bayar lagi 10% tadi maksimal 3 juta. Iya. Jadi misalnya ya 3 juta itu mungkin tidak terlalu besar, tapi ketika dalam posisi sakit, dalam posisi kena musibah, 3 juta itu kan bermakna itu. Apalagi rasanya kemungkinan nggak sekali 2 kali kan, bisa berkali-kali rawat inap, rawat jalan dan lain-lain itu. Jadi ya udah mending BPJS kesehatan aja kalau kayak gitu. Jadi ini gue ngobrol dengan pengamat industri, terus juga kita ngobrol dengan teman-teman di Ombudsman yang mengawasi BPJS, dan juga tadi banget gue baru ngobrol dengan Direktur Utama BPJS Kesehatan ya, Profesor Gufron. Itu mereka itu udah melihat potensi bahwa dengan kenaikan dengan adanya co-payment ini tentu orang bakal memilih setidaknya ya untuk layanan dasar itu pasti udah bakal pindah ke BPJS Kesehatan aja gitu ya. Meskipun sekarang itu memang kalau berdasarkan datanya BPJS Kesehatan ya cakupan mereka itu udah lebih dari 98%. Artinya sebenarnya 98% penduduk itu sudah terlingkupi atau tercover oleh BPJS Kesehatan. Cuman masalahnya siapa yang memakainya kan gitu ya. Betul. Nah, dengan adanya co-payment ini, kemungkinan besar itu orang-orang yang sebelumnya memanfaatkan asuransi, terutama kelas menengah, ini karena daripada gue bayar lagi, seperti yang Anam bilang, akhirnya memutuskan untuk migrasi. Migrasi dalam artian ngeklaimnya pakai BPJS aja dulu gitu, dan mungkin tidak memanfaatkan asuransinya biar nggak keluar uang lagi gitu ya. Jadi menjadikan si BPJS ini sebagai asuransi utamanya. Betul gitu. Yang mana selama ini masih ada juga yang menjadikan asuransi swasta ini sebagai ya yang utamanya gitu, karena mungkin layanannya lebih ditanggungannya lebih besar. Betul. Misalnya seperti itu. Jangan lupa ini juga berlaku buat asuransi yang dibayarin sama perusahaan ya, karena kan itu perusahaan menggunakan asuransi komersil ya, itu disebutnya kumpulan lah. Nah ini juga nanti pasti harus ada perumusan tuh dari sisi perusahaan ya, apakah dibayarkan oleh perusahaan atau oleh karyawan. Nah itu juga nanti mungkin akan menjadi beban baru bagi perusahaan juga mungkin ke depannya bisa jadi kan. Ya, yang paling mungkin pindah ini adalah para peserta yang ada di kelas menengah, karena kalau kelas menengah atas atau kelas atas ya, sepertinya mereka tidak akan memilih untuk berhijrah ke BPJS gitu, karena untuk kelas itu dia pasti mengutamakan lebih ke pelayanan yang lebih prima gitu ya, kelas yang lebih tinggi gitu ya. Sementara kalau kelas menengah, kelas pekerja yang selama ini memang asuransinya yang tadi kata gue dibayari oleh perusahaan, mungkin pada akhirnya ya udah BPJS aja. Terutama kalau BPJS tidak berlaku co-payment. Itu kata direkturnya tadi. Terus gue nanya, memang ada peluang. Ada rencana BPJS Kesehatan mau menerapkan co-payment juga? Sampai saat ini belum. Tapi yang pasti adalah migrasi itu bisa terjadi kalau BPJS Kesehatan tidak menerapkan co-payment. Itu yang disebut oleh di road BPJS Kesehatan. Tapi itu kalau migrasi kuat nggak BPJS Kesehatan keuangannya? Nah memang kalau sekarang kita lihat ya data 2024 itu defisit antara penerimaan preminya BPJS Kesehatan dibandingkan dengan klaimnya itu masih defisit. Jadi defisitnya itu sekitar 9 triliunan lebih lah gitu ya. Artinya penerimaan pada tahun itu dibandingkan yang dibayarkan itu defisitnya 9 triliunan lebih. Cuman kalau kata Pak Dirut itu BPJS itu secara keuangan masih cukup sehat karena punya aset-aset yang bisa menambah defisit tersebut. Karena selama ini mereka juga dari penerimaan itu kan dikembangkan asetnya di deposito gitu ya, atau di surat berharga, dan itu yang dipakai akhirnya untuk menutupi defisit tersebut. Karena pas tadi gua tanya kan defisit gimana nih, sehat apa enggak? Terus dia nanya, klaimnya dibayar nggak? Betul. Dibayar sih, gitu kan. Artinya ketika
klaim dari rumah sakit itu masih bisa dibayarkan, BPJS masih sehat. Meskipun teman-teman di Ombudsman kan ada temuan ya Go ya, bahwa ada pending claim gitu ya, dan temuan-temuan lain yang bersifat pelayanan lah gitu di lapangan terkait BPJS. Misalnya pasien ditolak atau misalnya antrian yang lama gitu ya, walaupun menurut BPJS tidak pernah menolak gitu, karena penolakan itu adalah di rumah sakit misalnya gitu. Sementara dari BPJS sendiri tidak memberlakukan, ya dia bukan yang berwenang untuk menolak pasien lah menurut dia. Bentar, tadi yang soal pending claim, ini rasanya juga kejadian juga nih di asuransi kesehatan swasta. Ada banyak kasus atau pengaduan dari nasabah atau dari pasien atau keluarga pasien yang ya bilang tidak semua tagihan rumah sakit dibayar gitu. Mereka seringnya nggak tahu, oh ternyata obat ini nggak di cover, ini nggak di cover. Kalau industri asuransi itu ngadu terhadap permasalahan industrinya ke OJK. Nah kalau mereka ini ngadunya ke siapa? Ke Ombudsman juga. Dan bagaimana penanganannya ke depan? Maksudnya begini. Oke, sekarang OJK mengatur SE soal co-payment yang membuat nantinya industri lebih sehat. Nah, apakah ada aturan berikutnya misalnya untuk menjamin supaya nasabah juga dilindungi klaimnya? Oke, Nam, betul. Jadi memang isu soal klaim pada praktik di lapangan gitu ya, itu memang macam-macam gitu. Nah ini tadi untuk nebelin sedikit yang bagian Cesar bilang, kalau kita lihat market share-nya dan kebetulan kita nggak cuma ngomong sama industri asuransi ya, tapi juga ngomong sama industri rumah sakit gitu ya, dokter gitu segala macam. Mereka bilang pengguna BPJS Kesehatan itu mendominasi sekitar 93%, baru sekitar 5-7% itu pakai asuransi komersil gitu, atau pribadi gitu ya, bayar pribadi segala macam. Nah ini ketika tadi Anam tanya gitu ya, apakah ada upaya lagi gitu ya lanjutan gitu setelah co-payment ini yang kemudian bisa istilahnya melindungi konsumen gitu. Ada Nam, di SE itu ada soal pembentukan yang namanya Dewan Penasihat Medis. Ini istilah baru karena memang baru nih diterapkannya. Jadi nanti perusahaan asuransi itu wajib memiliki Dewan Penasihat Medis terdiri dari tim-tim dokter gitu ya yang tersertifikasi. Jadi ini akan membantu untuk melakukan assessment terhadap klaim-klaim yang masuk gitu. Jadi harapannya tadi itu benar-benar fair gitu ya. Apakah ini memang ditanggung sama asuransi dan segala macam. Dan ketika ngobrol sama rumah sakit gitu ya, mereka tuh bilang apapun yang dilakukan selalu sebenarnya nanya dulu gitu kepada asuransi. Jadi kan kadang kalau kita ke rumah sakit gitu ya, mungkin pernah ngerasain diminta tunggu sebentar karena mereka ada telepon dulu nanya apakah tindakan ini masuk segala macam, resepnya juga ditanggung gitu. Nah itu mekanisme itu terjadi gitu selama ini. Nah dan ini juga mungkin menjawab ya, tadi kan selalu dibilang tuh overutilize gitu, apa kata rumah sakit gitu kan, apakah mereka iya gitu ya itu terjadi. Mereka bilang tuh sebenarnya kalau mereka sih membantah ya, katanya nggak ada praktek utilize itu gitu ya. Terlepas mungkin masih ada yang nakal-nakal, tapi memang dari kode etik tuh harusnya nggak ada semacam itu. Apalagi ada namanya mekanisme perjanjian kan antara si perusahaan asuransi dengan rumah sakit. Jadi biasanya itu ada periodenya tuh, kayak kalau misalnya ada yang sakit, kemudian rilis dari rumah sakit itu sekian hari harus dibayarkan. Nah di situ biasanya kalau ada saling temuan gitu ya, atau ada dispute itu harus diselesaikan di periode itu gitu. Jadi bisa aja harusnya overutilize itu dicegah gitu. Makanya dengan adanya Dewan Penasihat Medis ini harapannya bisa tadi tuh bisa menganalisis lebih dulu kan. Oh ini sebenarnya perlu nggak perlu, jadi lebih efisien. Nah tapi ini ternyata karena ada tambahan peran gitu ya, ada tentunya tambahan biaya juga bagi perusahaan asuransi. Nah kalau OJK bilang si Dewan Penasihat Medis ini kan seperti third party yang harusnya juga nanti bisa bekerja untuk tidak hanya satu perusahaan gitu ya, tapi bisa untuk beberapa perusahaan asuransi bersama gitu. Jadi ini adalah bentuk-bentuk penguatan yang diharapkan juga bisa membantu konsumen tuh untuk tadi nggak ada keluhan-keluhan ini kok nggak ditanggung gitu ya, atau nggak diberitahu ini ternyata harus bayar sendiri gitu. Itu soal perlindungan konsumen juga salah satu akar masalahnya dari kenapa kita akhirnya punya co-payment kan inflasi medis ya. Betul. Apa yang dilakukan untuk memperbaiki kondisi itu, untuk menekan inflasi itu? Ya, pertanyaan bagus Findri. Udah kayak narasumber aja.
Udah belajar ya pasti ya. Karena ini kan lagi-lagi ketika kita keluar kebijakan co-payment ini kan itu pas kita dengar alasannya tadi ya, ternyata inflasi medis itu kan harusnya ranah-ranah yang lebih banyak butuh koordinasi yang lebih atas lagi ya, maksudnya regulator pemerintah. Sebagai konsumen Harus kok gue diantisipasi yang lah. nanggung Iya gitu. Apalagi tadi ternyata inflasi medis penyebabnya ada soal biaya obat-obatan, biaya tenaga medis, lain kesehatan segala macam. Itu tuh harusnya ada koordinasi yang ada di bawah lingkupnya Kementerian Kesehatan. Nah ini kalau dari kata OJK bilang memang ini bukan kerja satu lembaga atau kementerian aja, tapi mereka memang ada satu komite yang terdiri juga dengan Kementerian Kesehatan. Jadi mereka saling berkoordinasi gitu untuk ngomongin ini. Jadi katanya sih perbaikannya dari seluruh penjuru gitu. Katanya akhir bulan ini nih ada pertemuan tuh antara Kemenkes, OJK, asuransi, rumah sakit tuh duduk bersama soal ini. Apa tuh goalsnya duduk bersama doang, mah kita juga duduk. Agak nyinyir sekarang tuh ya. Iya. Iya, harapannya sih tadi ya bisa ada langkah konkret gitu untuk menekan inflasi medis, karena tadi ya kita itu jauh lebih tinggi dibandingin sama negara-negara tetangga, apalagi dibandingin sama negara maju yang cuma 5-6% atau di bawah 10%. Dan ini kan proyeksinya bisa terus naik gitu ya. Dan lagi-lagi nih Nam, tadi kan lo bilang bisa nurunin, co-payment itu bisa nurunin premi. Idealnya begitu. Tapi sebenarnya nggak ada loh jaminan gitu ya, kayak misalnya harus jadi turun atau bagaimana penyesuaian, itu nggak ada sebenarnya. Itu nanti ini aja ya. Ini aja apa namanya business to business aja dan persaingan. Kalau misalnya co-payment-nya naik terus kemudian preminya nggak turun, kita bisa pindah kok ke yang lain. Oh, gua nawarin co-payment tapi premi turun, mau nggak? Mau kan pasti gitu. Betul. Tapi ujung-ujungnya yang terjadi nanti yang tadi pindahnya malah ke BPJS Kesehatan. Gitu Nam. Apalagi BPJS ini nggak diatur dalam aturan OJK ini kan. Gitu. Jadi aturan OJK ini kalau menurut Ombudsman masih belum melingkupi hubungan antara implikasi dari co-payment ini terhadap BPJS Kesehatan. Padahal itu kan sesuatu yang pasti berhubungan. Asuransi sosial dan asuransi komersial ini pasti saling berhubungan gitu. Ya, gue tambahin ya Sar. Jadi betul nanti kedepannya juga akan ada koordinasi yang lebih kuat lagi antara asuransi komersial dan asuransi sosial BPJS Kesehatan. Ada yang namanya skema COB atau Coordination of Benefit. Jadi ini nanti bisa duet tuh ya, asuransi komersil sama BPJS Kesehatan. Jadi harapannya tuh misalnya untuk layanan medisnya itu ditanggung sama BPJS Kesehatan, tindakan, obat. Tapi kayak untuk pelayanan kamar gitu ya, yang medis itu ditanggung sama asuransi. Dan itu nanti kayak otomatis ada split bill gitu di rumah sakitnya, siapa yang bayar. Nah ini kedepannya tuh memang akan kedepankan nih skema-skema koordinasi ini gitu. Nah ngomong-ngomong soal tadi ya, kita udah bahas banyak soal co-payment. Kita coba kaji dikit soal konsep dan praktik penerapannya di beberapa negara ya. Co-payment kan tujuannya memang untuk tadi meringankan beban industri karena mismatch antara pertumbuhan premi dengan klaim gitu ya. Di Eropa bahkan bagi obat-obat yang dibiayai oleh dana publik itu juga tidak boleh dikenakan co-payment. Ada pengecualian-pengecualian supaya kelompok rentan masih bisa mengakses kesehatan dari asuransi itu atau juga tidak terlalu memberatkan pasien. Nah kalau di yang SEOJK itu gue baru ngeliat nih komponen soal capping tadi ya. Jadi walaupun dia minimal co-payment-nya 10%, tapi dibatasin untuk rawat jalan 300.000 dan rawat inap 3 juta gitu kan. Berarti ya kalaupun nanti misalnya tagihan rawat inap 100 juta begitu, tetap kena 3 juta maksimal kan co-payment-nya. Nah, selain batas-batas ini, apalagi kira-kira yang diterapkan supaya co-payment ini tidak justru memberatkan pasien? Oke Nam, jadi ada, dan itu nanti detailnya ada di tulisan ya di majalah Tempo. Tapi memang yang kita spill nih, kalau kata pengamat memang seharusnya seperti itu. Ada term and condition gitu, khusus gitu ya untuk kondisi-kondisi tertentu. Karena sebenarnya co-payment ini tuh harusnya tidak, menurut pengamat juga itu tidak harus dilakukan secara universal gitu loh. Tapi dikembalikan pada case-case kasuistik ya, berdasarkan kondisi-kondisi tertentu, termasuk sebenarnya kondisi perusahaan itu sendiri. Jadi seharusnya co-payment ini tuh opsi gitu. Jika memang perusahaannya harusnya cukup besar dan merasa sehat ya, kan tadi harusnya itu kan bicara secara industri ya, tapi mungkin untuk ada perusahaan-perusahaan yang besar, mungkin perusahaan-perusahaan asuransi yang banyak cabangnya di banyak negara misalnya.
yang merah, yang hijau. Yang biru. Nah itu mungkin harusnya jika co-payment dirasa nggak dibutuhin ya nggak perlu diterapkan, itu nggak apa-apa gitu. Tapi kan di SE ini tuh tidak mengatur kekhususan untuk yang masalah itu ya. Pokoknya wajib diterapkan di 1 Januari 2026 soal co-payment ini gitu. Nah kalau menurut pengamat sih tadi harusnya dibebasin aja gitu. OJK nggak perlu sejauh itu gitu mau memberikan kewajibannya diatur dari atas gitu ya. Gitu. Nah. Tapi yang harus dipastikan adalah semuanya itu tertulis di kontrak polis. Betul. Dan disampaikan ke nasabah atau pasien. Jangan diselipin di syarat dan ketentuan berlaku. Emang yo bikin akun-akun itu langsung skip aja. Iya, ini karena dikhawatirkan ya, ada kekhawatiran juga ini justru jangan sampai jadi kontraproduktif buat industri sendiri gitu. Jadi malah mereka turun ya pertumbuhan polis barunya gitu ya, pada cabut polis, nggak perpanjang polis gitu ya. Tadi malah mengandalkan BPJS aja. Nah, jangan sampai justru aturan yang diharapkan menguatkan kan tapi malah jadi sebaliknya kayak gitu. Betul, Nam? Oke, cukup ya kalau gitu. Saksikan terus Jelasin Dong di youtube tempo.co dan Spotify. Sampai jumpa.